Siti, seorang gadis desa berusia 20 tahun, memutuskan untuk mengadu nasib ke Jakarta setelah ibunya sakit keras dan ayahnya meninggal. Berbekal uang pas-pasan, ia meninggalkan kampung halamannya di Sumatera Barat dengan harapan bisa mengubah nasib. Namun, di balik gemerlap Jakarta, ia menemukan sisi gelap yang penuh godaan. Kereta malam dari Sumatera berhenti di stasiun Gambir. Siti turun dengan tas lusuh berisi pakaian seadanya. Matanya penuh harapan, meski wajahnya tampak lelah. Ia menatap langit Jakarta yang kelam, dihiasi gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk kendaraan. "Ibu, aku janji akan kirim uang untuk berobat. Jakarta pasti tempat yang bisa memberiku harapan baru." Siti berjalan tanpa tujuan. Seorang calo menawarkan pekerjaan, tetapi ia menolak, takut dijebak. Uang di sakunya semakin menipis, dan rasa lapar mulai menggigit. Setelah 2 hari berkelana, Siti menemukan rumah makan Padang kecil di sudut jalan Jakarta Selatan. Aroma rendang dan gulai mengingatkannya pada kampung halaman. Dengan ragu, ia masuk dan bertanya kepada pemilik rumah makan, seorang pria paruh baya bernama Pak Ujang. Kemudian Siti bertanya, "Pak, apa di sini butuh pekerja? Saya bisa cuci piring, bersih-bersih, apa saja. Di sini kerja keras, Neng. Gak ada waktu santai. Tapi kalau kamu tahan, besok mulai," jawab Pak Ujang. Pak Ujang menatap Siti tajam, seolah menilai apakah gadis muda itu cukup kuat untuk bertahan. Siti mulai bekerja sebagai pelayan dan tukang cuci piring. Rumah makan itu ramai pelanggan, tetapi suasananya terasa janggal. Ada satu ruang di belakang dapur yang selalu terkunci, dan Pak Ujang melarang siapapun mendekatinya. Siti, yang polos dan rajin, perlahan mulai menarik perhatian Pak Ujang. Ia sering diminta membantu mengantarkan pesanan ke pelanggan spesial yang datang larut malam. Pelanggan-pelanggan ini berbeda, mereka berbicara dengan suara pelan, tatapan mereka dingin, dan seringkali memesan hidangan yang tidak ada di menu. Satu malam, ketika Siti membersihkan dapur, ia mendengar suara-suara aneh dari ruang terkunci itu. Suara seperti erangan binatang bercampur bisikan. Penasaran, ia mencoba mengintip dari celah pintu, tetapi Pak Ujang tiba-tiba muncul dari belakang. Kemudian Pak Ujang bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Saya dengar suara, Pak," jawab Siti dengan gugup. Pak Ujang mendekat dengan nada mengancam, "Jangan coba-coba melanggar aturan di sini. Kalau tidak, kamu akan menyesal." Siti mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah makan ini. Namun, ia tidak punya pilihan lain selain tetap bekerja. Di luar, hujan deras mengguyur Jakarta, dan suara azan maghrib menggema. Dalam hati, Siti berdoa agar diberikan kekuatan untuk bertahan di kota ini. Namun, ia tidak tahu bahwa tempat ini menyimpan rahasia gelap yang akan mengubah hidupnya selamanya. Siti mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan rumah makan tempatnya bekerja. Larangan keras mendekati ruang terkunci, pelanggan misterius yang hanya datang malam hari, dan sikap Pak Ujang yang semakin dingin membuatnya semakin curiga. Namun, kebutuhan hidup memaksanya untuk tetap bertahan. Siti sedang membersihkan meja saat seorang pelanggan tua dengan tatapan tajam memesan makanan. Pria itu berbicara lirih,
tetapi Siti mendengar sesuatu yang aneh. Seperti biasa, tapi tambah sedikit biar dia lebih puas malam ini, kata pelanggan itu. Siti bingung, maaf, Pak, tambah apa ya? Pelanggan tersenyum dingin, kamu belum tahu ya? Tidak apa-apa. Nanti kamu juga mengerti. Pak Ujang muncul dari dapur dan memotong pembicaraan. Ia melayani pelanggan itu sendiri, lalu mengantar makanan ke ruang terkunci. Setelah pelanggan pergi, Siti mencoba bertanya pada salah satu pegawai lama, Mbak Rina, yang sudah bekerja di rumah makan itu selama 5 tahun. Mbak, ada apa sih sebenarnya di ruang terkunci itu? Kok kayaknya Pak Ujang selalu jaga banget? Mbak Rina terlihat ketakutan. Siti, jangan tanya yang aneh-aneh. Kalau kamu mau tetap kerja di sini, tutup mulut aja. Ingat, kita cuma pekerja. Mbak Rina buru-buru pergi, meninggalkan Siti dengan rasa penasaran yang semakin besar. Malam itu, saat rumah makan sudah tutup, Siti terbangun karena mendengar suara-suara aneh dari dapur. Ia mengintip dari celah pintu kamar dan melihat Pak Ujang membawa sesuatu yang berat, seperti kantong besar yang basah dan meneteskan cairan merah. Siti mencoba mengikuti dari kejauhan, tetapi langkahnya terhenti saat ia melihat Pak Ujang membuka ruang terkunci. Cahaya redup dari dalam ruangan itu membuatnya samar-samar melihat sesuatu yang bergerak, seperti bayangan makhluk besar dengan mata merah menyala. Dalam hatinya Siti bertanya-tanya, apa yang sedang dia lakukan? Apa ada binatang besar di sana? Tapi kenapa rasanya menyeramkan? Pak Ujang sepertinya menyadari ada yang mengintip, sehingga ia buru-buru menutup pintu dengan keras. Siti kembali ke kamar dengan jantung berdebar. Keesokan harinya, Siti memaksa Mbak Rina untuk bercerita. Mbak, semalam aku lihat Pak Ujang bawa sesuatu ke ruang itu. Aku tahu ini bukan cuma soal rumah makan biasa. Tolong, aku harus tahu. Mbak Rina mendesah berat, kamu harus hati-hati, Siti. Tempat ini enggak seperti rumah makan lainnya. Pak Ujang enggak cuma jualan makanan. Dia sudah lama ikut sesuatu yang enggak baik. Dengar terkejut Siti pun bertanya lagi, maksudnya apa? Mbak Rina berbisik, rumah makan ini pakai pesugihan. Tapi jangan pernah bilang siapa-siapa. Kalau ketahuan, kita semua bisa kena akibatnya. Mbak Rina menjelaskan bahwa Pak Ujang melakukan ritual tertentu untuk memastikan rumah makannya selalu ramai pelanggan. Ritual itu melibatkan tumbal berupa darah dan daging segar yang diberikan kepada sesuatu di balik pintu terkunci. Siti terkejut dan takut, tetapi ia juga penasaran. Bagaimana bisa orang seperti Pak Ujang melakukan hal sekeji itu? Tapi, apakah aku punya pilihan lain selain tetap bekerja di sini? Malam itu, Siti nekat mengintip lagi ke ruang terkunci. Kali ini, ia berhasil melihat dengan jelas makhluk di dalamnya, sosok besar, hitam, dan menyeramkan dengan gigi tajam yang mengunyah sesuatu. Siti menahan napas, tetapi kakinya terpeleset dan pintu berbunyi. Pak Ujang langsung keluar dan menangkap Siti. Kamu pikir kamu bisa selamat setelah tahu rahasia ini? Siti hanya bisa gemetar, tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Siti kini berada di ujung tanduk. Setelah mengetahui rahasia kelam rumah makan Padang tempatnya bekerja,
ia harus menghadapi pilihan sulit yang akan menentukan hidupnya. Pak Ujang memberi peringatan, dan keputusan yang diambilnya bisa mengubah takdirnya selamanya. Siti berdiri di depan Pak Ujang yang tengah menatapnya dengan tatapan tajam. Keheningan malam itu terasa mencekam, hanya suara detak jantung Siti yang bisa terdengar. Pak Ujang menunggu jawabannya. Pak Ujang, dengan suara rendah dan tegas, "Kamu ingin pergi? Atau kamu mau tetap bekerja di sini, seperti yang lainnya?" Kalau kamu memilih yang pertama, kamu tahu konsekuensinya. Siti tergagap, Saya nggak tahu, Pak. Tapi saya nggak bisa ikut cara seperti itu. Saya nggak mau terlibat. Pak Ujang tertawa dingin. Kamu pikir kamu bisa kabur? Hanya orang-orang yang bertahan yang bisa bertahan hidup di sini, Siti. Orang yang tahu rahasia ini takkan pernah bisa pergi begitu saja. Siti merasa ketakutan, tubuhnya kaku. Di balik kata-kata Pak Ujang, ada ancaman yang mengintai. Siti kembali ke kamarnya setelah percakapan menegangkan itu. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Bayangan makhluk besar yang dilihatnya di ruang terkunci terus menghantuinya. Apakah ia bisa keluar dari jeratan ini? Apakah ia bisa melarikan diri dari pengaruh jahat rumah makan itu? Dalam benaknya Siti terus bertanya-tanya sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Kalau aku terus bekerja, aku akan terjebak dalam kegelapan ini. Tapi kalau aku pergi, apa yang akan terjadi padaku? Aku hanya gadis desa yang tak tahu apa-apa tentang dunia ini. Hari berikutnya, Pak Ujang memanggil Siti ke ruang makan. Wajahnya terlihat lebih serius, dan ada keheningan yang tak biasa di sekeliling mereka. Para pegawai lainnya tampak sibuk, tetapi sepertinya ada sesuatu yang akan terjadi. Siti, kamu harus memilih. Pilihlah dengan hati-hati. Kamu tak akan pernah tahu apakah kamu akan selamat jika memilih pergi. Tapi jika kamu tetap di sini, ada banyak hal yang akan berubah, tutur Pak Ujang. Siti merasa seakan ada sesuatu yang tak beres. Ia tahu bahwa pilihan itu takkan mudah, namun ia tak bisa mengabaikan firasat buruk yang terus menghantuinya. Siti berbicara dengan tegas. Saya akan pergi. Saya tak bisa terus begini. Pak Ujang menghela napas panjang dan menatap Siti dengan sorot mata yang tajam. Pak Ujang dengan suara pelan. Kamu ingin pergi? Baiklah. Tapi ingat, kamu sudah tahu terlalu banyak. Terkadang, pengetahuan itu lebih berbahaya daripada kepasifan. Saat Siti berbalik untuk pergi, Pak Ujang menahannya. Dengan cepat, ia meraih tangan Siti dan menatapnya dalam-dalam. Ada sesuatu yang berbeda di mata Pak Ujang malam itu, sesuatu yang menyeramkan. Kemudian Pak Ujang berkata, "Aku beri kamu kesempatan untuk keluar, Siti. Tapi kamu harus tahu, tak ada jalan keluar yang benar-benar aman dari tempat ini." Siti merasa seperti ada kekuatan tak terlihat yang menariknya kembali, seperti jaringan yang sudah merantai tubuh dan jiwanya. Namun, ia bertekad untuk pergi, meskipun ia tahu itu bisa menjadi keputusan yang sangat berisiko. Siti berjalan menuju pintu depan rumah makan, meninggalkan ruangan yang kini terasa seperti penjara. Hatinya berdebar kencang,
tetapi tubuhnya merasa ringan, seolah beban besar sedang ia lepaskan. Namun, ketika hampir sampai di jalan raya, ia merasakan perubahan aneh di sekelilingnya. Semua suara kota Jakarta yang biasanya ramai, tiba-tiba terhenti. Tak ada kendaraan yang lewat. Tak ada orang yang berjalan di trotoar. Jakarta seakan menjadi kota mati. Tiba-tiba, ia mendengar langkah-langkah berat mendekat dari belakang. Siti menoleh dan melihat Pak Ujang berdiri di ujung jalan, menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa ia tafsirkan. "Pak Ujang, kenapa?" Saya ingin pergi." Pak Ujang tersenyum, tapi matanya dingin. "Kamu tidak akan bisa kabur, Siti. Kamu tahu terlalu banyak tentang tempat ini. Dan kami tidak suka orang yang tahu rahasia kami pergi begitu saja." Pak Ujang mengangkat tangannya, dan tiba-tiba sebuah angin kencang bertiup. Siti merasa tubuhnya seperti terhisap, tidak bisa bergerak. Ada suara bisikan dari arah belakangnya, sebuah suara berat dan mengerikan. Siti berusaha melawan, berlari sejauh mungkin, tetapi angin itu seperti mengejarnya. Tiba-tiba, ia terjatuh, tubuhnya tak bisa bergerak. Di sekelilingnya, bayangan gelap mulai muncul dari setiap sudut. Siti melihat makhluk besar yang sama seperti yang ia lihat di ruang terkunci rumah makan Padang. Sekarang, makhluk itu menatapnya dengan penuh lapar. Siti tahu, ia telah membuat pilihan yang salah. Siti kini berada dalam bahaya yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Setelah mencoba melarikan diri dari rumah makan Padang, ia terjebak dalam dunia gelap yang penuh dengan makhluk jahat dan kekuatan tak terlihat. Pak Ujang muncul sebagai sosok yang lebih kuat dan mengancam daripada sebelumnya. Kini, Siti harus mencari cara untuk keluar dari cengkeraman kegelapan ini, atau ia akan menjadi bagian dari harga yang harus dibayar untuk bertahan hidup. Siti terjatuh ke tanah. Tubuhnya terikat oleh kekuatan tak kasat mata. Angin dingin berputar di sekitarnya, dan makhluk gelap itu semakin mendekat. Matanya yang merah menyala menatap Siti dengan lapar, seolah ingin menyerap jiwanya. Siti merasa terperangkap, tak bisa bergerak. Namun, di saat-saat terakhirnya, ia mendengar suara Pak Ujang dari jauh. "Pak Ujang," dari kejauhan, suara berwibawa, "Jangan takut, Siti. Kamu belum mengerti sepenuhnya tentang apa yang terjadi di sini. Kamu tidak akan mati, belum saatnya." Siti mencoba untuk menatap Pak Ujang, meskipun tubuhnya gemetar dan kesadarannya mulai mengabur. Makhluk itu semakin dekat, tetapi suara Pak Ujang masih terdengar jelas. "Kamu memang berani pergi, tetapi keberanianmu tanpa pengetahuan akan membawa akibat. Kekuatan ini bukan sesuatu yang bisa kamu lawan. Kalau kamu ingin hidup, kamu harus membayar harga yang setimpal," ujar Pak Ujang. Saat makhluk itu hampir mencapai tubuhnya, Siti tiba-tiba teringat kata-kata Mbak Rina tentang cara Pak Ujang menjaga kekuasaannya. Hanya mereka yang memberi segalanya yang bisa bertahan. Siti mulai berpikir, apakah ada cara untuk menebus dirinya dari nasib buruk ini? Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Siti mencoba berdoa, berharap ada sesuatu yang bisa membantunya. Ia berusaha fokus pada bayangan ibunya di kampung, berharap keajaiban akan terjadi. Namun, sebelum ia bisa berbuat lebih banyak, tubuhnya terasa terangkat,
dan makhluk itu berhenti sejenak. Sesuatu seperti penghalang tersembunyi muncul. Pak Ujang mendekat ke Siti, melihatnya terkapar dengan mata yang hampir tertutup. Ia tampak tidak marah, hanya penuh dengan keputusasaan yang sangat dalam. Pak Ujang, dengan nada berat, "Kamu pikir kamu bisa keluar begitu saja? Dulu aku juga seperti kamu, Siti. Aku memilih jalan ini karena tidak ada pilihan lain. Tapi lihatlah aku sekarang menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ini bukan pilihan, ini takdir." Siti merasa kepalanya berputar dan ia hampir kehilangan kesadarannya. Namun, ia bisa merasakan sebuah kekuatan misterius mulai meresap ke dalam dirinya. Itu bukan milik Pak Ujang, bukan milik makhluk itu, tetapi sesuatu yang datang dari dalam dirinya sendiri. Aku tak bisa menyerah. Kalau aku menyerah sekarang, aku akan menjadi bagian dari permainan ini. Aku harus mencari cara untuk mengubah nasib. Pak Ujang mulai melakukan ritual. Ia mengangkat sebuah pisau besar yang berkilat di bawah cahaya bulan. Siti menatap pisau itu dengan ngeri, dan dalam hatinya, ia merasa tak berdaya. Pak Ujang mulai membacakan mantra, dan suara aneh kembali terdengar dari ruang terkunci, seolah makhluk itu memanggil. Namun, saat Pak Ujang hendak melukai Siti, tiba-tiba ada kekuatan yang melawan. Tubuh Siti memancarkan cahaya yang kuat, menghalangi pisau itu. Siti terkejut dengan apa yang terjadi, tetapi ia merasa ada sesuatu yang bangkit dalam dirinya. Dengan suara gemetar, tetapi penuh tekad, Siti berteriak, "Aku tidak akan membiarkanmu menguasai hidupku." Pak Ujang terkejut, dan makhluk itu mengeluarkan suara raungan keras, seolah marah karena rencana mereka terganggu. Namun, cahaya yang keluar dari tubuh Siti semakin terang, dan Pak Ujang mundur beberapa langkah. Siti merasa ada kekuatan dalam dirinya yang sebelumnya tidak ia sadari. Keberanian dan tekadnya untuk bertahan hidup membuatnya bisa mengendalikan energi itu meski masih lemah. Ia mencoba fokus, menggiring energi itu untuk mengusir makhluk jahat dan Pak Ujang. Tetapi, tubuhnya lelah dan energinya mulai habis. Aku harus cepat. Kalau tidak, mereka akan menguasai aku sepenuhnya. Siti melangkah dengan hati-hati, mencoba mengarahkan energi itu ke ruang terkunci. Saat ia mendekat, pintu ruang terkunci tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Bayangan gelap itu berteriak marah, tetapi tidak bisa menghalangi Siti untuk masuk. Di dalam ruang terkunci, Siti melihat sesuatu yang mengerikan, sebuah altar besar dengan darah yang masih segar, dan makhluk gelap itu sedang berusaha bangkit. Siti tahu, jika ia tidak segera menghancurkan altar itu, makhluk itu akan terus menguasai dunia ini. Dengan sisa tenaga yang ada, Siti meraih benda tajam yang ada di altar, dan dengan satu gerakan kuat, ia menghancurkannya. Altar itu runtuh, dan makhluk gelap itu mengeluarkan teriakan keras, seolah kehilangan kekuatannya. Namun, sebelum makhluk itu lenyap, ia meninggalkan pesan terakhir di telinga Siti. "Kamu belum selesai, Siti. Ini baru permulaan." Setelah berhasil menghancurkan altar dan mengalahkan makhluk gelap, Siti merasa seolah-olah beban berat telah hilang. Namun, kenyataan jauh lebih rumit. Pak Ujang masih mengintai,
dan rahasia kelam rumah makan Padang belum sepenuhnya terungkap. Siti harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah memasuki dunia yang lebih gelap dan tak ada jalan kembali. Siti berdiri di tengah puing-puing altar yang runtuh. Makhluk gelap yang sebelumnya mengancamnya kini telah hilang, namun udara terasa berat, penuh dengan energi gelap yang masih menguar di sekitar ruangan. Meski ia merasa sedikit lega, Siti tahu bahwa ini baru awal dari perjuangannya. Aku berhasil, tapi rasanya masih ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu. Ini bukan akhir. Ia melangkah keluar dari ruang terkunci dan kembali ke ruang utama rumah makan. Pak Ujang masih berada di sana, tampak seperti tidak terpengaruh dengan kehancuran yang baru saja terjadi. Wajahnya lebih keras dari sebelumnya, dengan tatapan yang menunjukkan bahwa ia tahu Siti akan kembali. Pak Ujang menyandarkan tubuhnya pada meja makan yang sudah kosong. Suasana di dalam rumah makan itu terasa hening, namun penuh dengan ketegangan. Pak Ujang, dengan suara tenang, "Kamu sudah menghancurkan satu bagian dari ritualku, Siti. Tapi kamu tahu, kamu belum mengerti sepenuhnya apa yang telah kamu lakukan." Siti merasa perasaan tak menentu, namun ia berusaha untuk tetap teguh. "Apa yang harus aku lakukan untuk menghentikan ini semua, Pak Ujang? Kamu tahu, aku tidak ingin terlibat dengan kekuatan jahat ini. Aku hanya ingin keluar dari tempat ini," ujar Siti. Pak Ujang tersenyum sinis, lalu berdiri dan mendekatkan dirinya kepada Siti. "Pak Ujang," dengan nada penuh ancaman, "kamu tidak bisa keluar. Kamu sudah terikat pada tempat ini, Siti. Kamu sudah melihat terlalu banyak, dan kekuatan yang ada di sini takkan membiarkanmu pergi begitu saja." Siti merasa terperangkap. Apa yang ia lakukan telah membangkitkan sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Pak Ujang mulai mengungkapkan rahasia yang lebih gelap lagi, bahwa ia bukanlah satu-satunya yang terlibat dalam pesugihan ini. Rumah makan Padang ini telah menjadi pusat ritual yang melibatkan banyak pihak, bahkan pelanggan biasa yang datang ke sana tidak tahu bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Pak Ujang, dengan wajah serius, "Selama ini, kita memberi apa yang mereka inginkan, darah, pengorbanan. Semua untuk menjaga bisnis ini tetap berjalan, untuk menjaga kekuatan kita tetap kuat. Tidak hanya aku, Siti. Banyak orang yang terlibat dalam ini, dan mereka tak akan membiarkanmu begitu saja." Siti merasa tubuhnya semakin lemas mendengar penjelasan itu. Ia tahu, ia harus segera mencari cara untuk menghentikan semuanya, sebelum ia menjadi bagian dari pesugihan itu selamanya. Tiba-tiba, pintu depan rumah makan terbuka, dan seseorang masuk. Siti menoleh dan melihat seorang wanita muda, berpenampilan anggun, namun aura yang dimilikinya terasa sangat menakutkan. Wanita itu adalah pelanggan setia rumah makan, namun selama ini, Siti hanya mengenalnya sebagai sosok yang tampak biasa. Kini, wanita itu ternyata terlibat dalam permainan gelap ini. "Wanita," dengan suara lembut namun penuh ancaman, "Siti, sudah cukup. Tidak perlu melawan. Kami semua di sini hanya melayani takdir. Kamu pun bisa memilih ikut bersama kami atau..." Siti melihat sekelilingnya. Semua pegawai rumah makan itu kini terlihat berbeda. Mereka bukan lagi orang biasa.
Mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, kekuatan yang sudah mengikat mereka. Ia merasa terpojok, namun tekadnya tidak luntur. Siti, dengan penuh tekad, "Aku tidak akan ikut. Aku akan menghentikan semua ini, apapun yang terjadi." Wanita itu hanya tersenyum sinis, kemudian melangkah maju dengan langkah yang penuh kekuatan. Tanpa diduga, ia mengeluarkan sebuah benda dari tasnya, sebuah cincin besar dengan simbol yang sangat mirip dengan simbol yang Siti lihat di altar. Cincin itu mengeluarkan cahaya merah yang sangat kuat, menambah ketegangan yang sudah ada di ruangan itu. "Kamu sudah tahu terlalu banyak, Siti. Tidak ada yang bisa mengalahkan takdir. Kamu ingin menghancurkan apa yang sudah dibangun selama ini, tapi kamu tidak tahu harga yang harus dibayar," ujar wanita itu. Pak Ujang mulai berjalan mendekat, dan saat itulah Siti menyadari bahwa ia telah berada dalam lingkaran yang lebih besar dari yang ia kira. Semua orang di rumah makan itu, mulai dari pelanggan hingga pegawai, memiliki keterikatan dalam pesugihan ini. Dengan panik Siti berbicara sendiri. "Apa yang bisa aku lakukan? Semua orang ini terperangkap. Bahkan mereka sendiri tidak tahu cara untuk keluar." Siti berlari keluar dari rumah makan dengan langkah tergesa-gesa. Namun, sebelum ia bisa mencapai pintu, wanita itu mengangkat tangannya, dan sebuah kekuatan luar biasa menariknya kembali. Siti terjatuh, tubuhnya terasa berat seperti ditarik oleh rantai yang tak terlihat. Di depan pintu, ia mendengar suara Pak Ujang yang mengancam. "Pak Ujang," dengan suara penuh kekuasaan, "kamu tidak akan pergi, Siti. Kekuatan ini sudah mengikatmu. Kini, kamu sudah menjadi bagian dari kami." Siti melihat keluar jendela, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa gelapnya dunia ini. Apa yang akan terjadi pada dirinya? Apakah ia akan selamanya terperangkap dalam lingkaran gelap rumah makan ini? Siti telah terperangkap dalam dunia gelap yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Semua yang ada di rumah makan Padang, dari pegawai hingga pelanggan, terikat pada pesugihan yang telah berlangsung lama. Setelah mengetahui bahwa ia tak bisa keluar begitu saja, Siti kini harus menghadapi pilihan yang lebih berat, melawan atau menjadi bagian dari ritual yang akan mengubah dirinya selamanya. Siti terjatuh ke lantai, tubuhnya merasa seolah-olah terikat oleh kekuatan tak terlihat. Di hadapannya, wanita yang sebelumnya tampak biasa kini berdiri dengan penuh kekuatan, memancarkan aura gelap yang sangat kuat. Di sekeliling mereka, atmosfer berubah menjadi semakin suram, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam rumah makan yang sepi itu. Wanita dengan senyum lebar. "Kamu sudah berada di sini terlalu lama, Siti. Sudah saatnya kamu menyadari, tidak ada yang bisa melawan takdir. Kami semua di sini terikat oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu bisa mencoba melawan, tapi itu takkan berhasil." Siti merasa tubuhnya semakin lemah, namun di dalam hatinya, ia merasa sebuah dorongan kuat untuk bertahan. Ia tak bisa menyerah begitu saja. Ia tak ingin menjadi bagian dari ritual gelap ini. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Siti berusaha mengingat semua yang ia pelajari selama berada di rumah makan itu. Ia teringat kata-kata Mbak Rina tentang bagaimana makhluk-makhluk ini beroperasi, tentang bagaimana mereka bisa dihentikan.
Semua itu berpusat pada satu hal, pengorbanan. Dalam hatinya Siti berkata, "Aku harus memutuskan, apakah aku akan menyerah dan menjadi bagian dari mereka, atau apakah aku bisa menghancurkan semuanya dari dalam." Siti menatap cincin yang masih di tangan wanita itu, simbol dari kekuatan jahat yang selama ini mengendalikan rumah makan Padang. Ia tahu, jika ia bisa menghancurkan cincin itu, maka kekuatan yang mengikat mereka akan mulai runtuh. Namun, ia juga sadar bahwa untuk menghancurkan cincin itu, ia harus berani mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Tiba-tiba, Pak Ujang muncul dari kegelapan. Wajahnya lebih serius dari sebelumnya, dan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, seperti ada sebuah kekuatan yang merasuki dirinya lebih dalam lagi. Pak Ujang dengan suara penuh ketegasan, "Siti, jangan bodoh. Kamu tak tahu apa yang kamu lakukan. Rumah makan ini bukan hanya tempat mencari nafkah. Ini adalah sumber kehidupan bagi kami, sumber kekuatan yang akan terus mengalir. Kalau kamu menghancurkannya, kamu akan menghancurkan lebih dari sekadar kami." Siti merasa matanya mulai berkabut, tetapi ia tetap berusaha berpikir jernih. Ia tahu Pak Ujang tidak akan memberinya kesempatan untuk keluar begitu saja. Mungkin satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan menghadapi kebenaran terbesar dari pesugihan ini. Siti dengan suara mantap, "Aku tahu, Pak Ujang. Aku tahu semua yang terjadi di sini. Dan aku tidak akan menjadi bagian dari kebohongan ini. Kalian telah mengorbankan banyak orang untuk mempertahankan bisnis ini, tapi aku tidak akan membiarkan itu berlanjut." Pak Ujang tersenyum sinis, namun tatapannya semakin tajam, penuh dengan ancaman. Dengan gerakan cepat, Pak Ujang dan wanita itu mulai mempersiapkan ritual pengorbanan terakhir. Cincin itu bersinar lebih terang, mengeluarkan cahaya merah yang semakin intens. Suara bisikan semakin terdengar keras, dan udara di dalam ruangan terasa semakin berat. Siti merasakan darahnya berdenyut keras di tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba mengambil alih dirinya. Pak Ujang dengan senyum lebar, "Siti, kamu tidak mengerti. Ini adalah pengorbanan yang tak bisa dihindari. Jika kamu menghancurkan cincin itu, kamu akan menghancurkan kami semua dan dirimu sendiri." Namun, Siti sudah memutuskan. Ia tidak akan membiarkan kekuatan jahat ini terus menguasai hidupnya, atau hidup orang lain yang terperangkap di dalamnya. Ia berlari ke altar dengan cepat, berusaha meraih cincin itu. Namun, sebelum ia bisa menyentuhnya, wanita itu mengangkat tangannya, dan sebuah energi kuat mendorong Siti mundur. Wanita dengan suara dingin, "Kamu tidak bisa menghentikan kami, Siti. Ini lebih besar dari yang kamu bayangkan. Kami sudah mengorbankan terlalu banyak untuk bisa mundur sekarang." Di saat itulah, Siti menyadari satu-satunya cara untuk menghancurkan cincin itu adalah dengan mengorbankan bagian dari dirinya sendiri. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk melibatkan dirinya dalam pengorbanan itu, untuk menghancurkan kekuatan yang telah mengikat mereka. Siti dengan suara penuh tekad, "Aku akan mengorbankan diriku. Aku akan mengakhiri semua ini." Dengan kekuatan yang masih tersisa, Siti menekan tangannya ke cincin itu.
Sesaat setelah itu, terjadilah ledakan energi yang sangat besar. Cincin itu hancur menjadi serpihan-serpihan kecil, dan kekuatan gelap yang mengelilingi rumah makan Padang mulai terkikis. Pak Ujang dan wanita itu terjatuh ke lantai, tubuh mereka terkulai lemas, kekuatan mereka habis begitu saja. Rumah makan itu berguncang hebat, dan semua yang ada di dalamnya mulai runtuh. Siti merasa dirinya terhisap oleh energi yang kuat. Ia merasa tubuhnya lemah, namun ada perasaan lega yang mendalam. Ia tahu, ia telah berhasil menghancurkan kekuatan gelap itu, meskipun ia tak tahu apa yang akan terjadi padanya. Ketika cahaya mulai meredup dan keheningan menyelimuti ruangan itu, Siti merasakan tubuhnya seperti terlepas dari ikatan yang selama ini membelenggunya. Ia mendongak, dan di luar, sinar matahari pertama kali menyentuh wajahnya. Rumah makan Padang telah hancur, dan semuanya telah berakhir untuk saat ini. Namun, Siti tahu bahwa dunia yang ia tinggalkan di belakangnya tidak akan pernah sama lagi. Siti berhasil menghancurkan cincin yang mengikat rumah makan Padang dalam kekuatan gelap dan mengorbankan dirinya untuk menghentikan pesugihan yang selama ini mengendalikan hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Namun, setelah semua runtuh, Siti merasa dunia sekelilingnya berubah menjadi lebih tenang, meskipun ia masih merasakan dampak dari pengorbanan itu. Dengan kekuatan yang terkuras, Siti mulai merenung. Apakah pengorbanannya akan membawa kedamaian atau justru akan membuka jalan bagi kegelapan baru yang lebih kuat? Setelah ledakan energi besar yang menghancurkan cincin dan mengalahkan kekuatan jahat, Siti terjatuh lemah di lantai, matanya tertutup rapat, tubuhnya gemetar. Suasana dalam rumah makan Padang yang hancur sunyi, namun Siti bisa mendengar suara berisik dari luar, mungkin suara orang-orang yang tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Udara terasa segar, dan cahaya matahari pagi akhirnya memasuki ruang yang sebelumnya gelap. Aku berhasil, tapi aku merasa kosong. Aku harus tahu apa yang akan terjadi pada aku selanjutnya. Siti berusaha bangkit, meski tubuhnya terasa sangat lemah. Ia melihat sekitar, ruang yang dulunya dipenuhi dengan suasana mencekam kini tampak hancur. Semua yang ada di sana telah berakhir, namun masih ada satu pertanyaan besar di pikirannya. Apa yang akan terjadi padaku setelah ini? Saat Siti berusaha berdiri, Pak Ujang muncul dari kegelapan, tampak kelelahan dan terjatuh. Ia memandang Siti dengan tatapan kosong, wajahnya hancur oleh rasa sakit dan kehilangan kekuatan yang sebelumnya ia miliki. Pak Ujang, dengan suara lemah dan penuh penyesalan. Kamu benar. Aku sudah terlalu lama terperangkap dalam permainan ini, Siti. Kekuatan ini, kekuatan yang kuanggap sebagai teman, kini merenggut segalanya. Aku tak tahu lagi harus berbuat apa. Siti memandang Pak Ujang dengan kesedihan, tetapi juga dengan rasa ingin tahu. Pak Ujang memang salah, namun apa yang terjadi padanya adalah akibat dari pilihannya sendiri, sama seperti orang lain yang terjebak dalam pesugihan itu. Siti, dengan suara rendah, penuh simpati. Pak Ujang, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita setelah ini, tetapi kita sudah sama-sama terperangkap. Sekarang, kita harus menemukan jalan keluar. Pak Ujang hanya bisa terdiam, merasa bersalah dan tak mampu berkata-kata lebih banyak. Siti berjalan menuju pintu keluar rumah makan, matanya melihat cahaya matahari yang cerah. Namun,
Sebelum ia bisa benar-benar melangkah keluar, sebuah suara misterius terdengar. Di balik puing-puing bangunan, seorang pria tua muncul dengan langkah yang pelan dan penuh kebijaksanaan. Pria itu adalah orang yang Siti kenal, Mbah Jaya, seorang lelaki tua yang dulu pernah datang ke rumah makan Padang beberapa kali. Namun, saat itu ia tampak biasa saja. Kini, ia datang dengan aura yang penuh misteri. Mbah Jaya, dengan suara tenang. Siti, kamu telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kamu sudah memilih jalan yang sulit, dan sekarang kamu sudah bebas. Tetapi ada hal yang perlu kamu ketahui. Siti terkejut, mengingat pria itu selalu datang sebagai pelanggan biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Mbah Jaya tersenyum dan melangkah mendekat. Selama ini, aku mengawasi semua ini. Apa yang kamu lakukan bukan hanya mengakhiri kutukan rumah makan ini, tetapi juga mengakhiri kegelapan yang ada di sekitarnya. Kamu telah membuka jalan menuju kedamaian. Sekarang, hidupmu akan kembali ke jalur yang semestinya, ujar Mbah Jaya. Siti bingung, namun ada rasa lega yang mulai memenuhi hatinya. Mbah Jaya melanjutkan, namun, perlu diingat, tak ada jalan yang benar-benar mudah. Kamu harus mencari jalanmu sendiri, melupakan masa lalu, dan membangun hidup baru. Jangan pernah lagi berpikir untuk kembali ke tempat yang sudah hancur. Setelah pertemuan dengan Mbah Jaya, Siti merasa lebih tenang. Meskipun ia harus meninggalkan semua yang ia kenal, termasuk rumah makan Padang yang sudah hancur, ia tahu bahwa kini ia memiliki kesempatan untuk membangun hidup baru yang lebih baik. Mbah Jaya memberikan sebuah petunjuk terakhir kepada Siti, menyarankan agar ia kembali ke kampung halaman, ke tempat yang dulu ia tinggalkan dengan penuh ketakutan. Mbah Jaya dengan bijak, kamu tak perlu takut lagi, Siti. Di kampungmu, kamu akan menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Itu adalah tempat di mana hidupmu yang baru akan dimulai. Siti mengangguk, dan untuk pertama kalinya, ia merasa harapan itu kembali ada dalam dirinya. Siti akhirnya pulang ke kampung halamannya, berjalan menyusuri jalan yang ia tinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Di sepanjang perjalanan, ia merasakan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Langit yang cerah, udara yang segar, dan tanah yang subur membuatnya merasa bahwa ia sedang kembali ke rumah yang sebenarnya. Ia melangkah ke arah rumah ibunya yang telah lama ia rindukan. Begitu sampai di depan rumah, ibunya keluar dengan senyuman hangat. Ketika mereka saling berpelukan, Siti merasa bahwa segala perjuangannya tidak sia-sia. Aku telah melawan kegelapan yang paling dalam, dan akhirnya aku kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Inilah waktunya untuk hidup dengan cara yang baru. Tanpa ketakutan, tanpa beban. Di bawah langit yang cerah, Siti tahu bahwa hidupnya akan penuh dengan tantangan, namun kali ini ia siap menghadapi semuanya dengan kekuatan baru yang telah ia temukan dalam dirinya. Saat Siti duduk di bawah pohon besar di kampung, melihat matahari terbenam dengan tenang, kamera menyorot wajahnya yang penuh ketenangan dan kedamaian. Sesaat, ia tersenyum pada dirinya sendiri, menyadari bahwa meskipun dunia pernah gelap dan penuh bahaya, ia telah menemukan cahaya yang menerangi jalan hidupnya. Rumah makan Padang, pesugihan,
dan semua yang terjadi kini hanya menjadi kenangan gelap yang telah ia tinggalkan. Namun, di kejauhan, bayangan gelap yang tak terlihat memandangi dari jauh, menyiratkan bahwa dunia gelap mungkin tak akan pernah benar-benar hilang. Tetapi Siti, kini, tidak lagi takut.